Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Apakah sepenuhnya adalah Tuhan atau bagaimana? Jadi Tuhan yang di negeri Mekah itu sepenuhnya adalah Tuhan semesta alam, iya. Tuh, itu kan sudah ada catatan yang ada di tanah Mekah itu loh. Maksudnya jangan dibawa ke semesta alam dulu loh. Oh, gimana? Tuhannya begini, kan Nabi Muhammad di Mekah. Apa? Mekah, maksudnya begini, Tuhan hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri yang ada di Mekah itu. Begitu maksudnya? Jadi atau gimana? Jadi Nabi Muhammad tuh ada di Mekah ya. Dia diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah, bukan berarti Tuhan hanya di Mekah, bukan? Tapi ada segala sesuatu miliknya itu loh, ada di bawah itu misalnya. Itu. Kenapa? Nah itu Jadi kalau itu merujuk kepada negeri itu loh. Gagasan pertama itu adalah Tuhan negeri Mekah. Nah itu gagasan pertama. Nah itu merujuk pada segala sesuatu. Bang, apakah yang namanya segala sesuatu itu hanya ada di Mekah? Nah kalau di ayat itu bicara begitu. Yang namanya segala sesuatu itu bukan hanya Mekah, tapi semuanya, kan gitu. Ya, sudah tahu tuh abang begitu. Ya. Nah, bisa sudah tahu gitu loh. Ya, sudah tahu yang namanya segala sesuatu itu bukan cuma di Mekah, tapi ada juga di luar Mekah dan di alam yang lain, kan kayak gitu. Namanya aja segala sesuatu. Nah, dan merujuk ke situ Pak Ustadz. Kan gagasan pertama adalah Tuhan di negeri Mekah itu segala sesuatu yang ada di negeri Mekah itu loh, segala sesuatu di situ loh. Tidak ada dibicarakan di luar situ. Tidak ada dibicarakan di luar itu. Hanya bicara di konteks gagasan pertama Tuhan negeri Mekah itu. Baik, saya bukakan aja udah buat Anda ya. Silakan buka aja. Ya, nggak apa-apa. Itu. Hafal ayatnya. Nah, kalau saya tanya bunyinya kayak gimana bingung nanti. Sabar ya. Saya nggak tahu. Untuk Arabnya nggak tahu. Ya, bentar. Saya bukakan dulu. Saya buka Al-Quran dari NU aja nih. Surah An-Naml. Bentar, adukan, As-Fusilat, Az-Zumar, Sot, Saba, Sajadah. Nih. Sabar. Nih, innama umirtu an a'buda rabbaha. Ini kan kayak gitu ya. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha. Baik, langsung ya. Nih, harramaha itu negeri Mekah kan. Sesungguhnya aku Muhammad ya hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Jadi Tuhan yang memiliki segala sesuatu itu bukan cuma di Mekah segala sesuatu tuh bang ya. Kan kayak gitu. Kullu syai' ya memiliki segala sesuatu. Artinya yang di luar Mekah pun dia miliki. Sesuatu yang di luar Mekah, kullu syai' ya itu artinya milik dia. Makanya saya bilang sama abang, dia bukan cuma Tuhan di negeri Mekah, tapi dia Tuhan seluruh alam seperti surah Al-Fatihah tadi. Tuhan yang memiliki semuanya, segala sesuatu di luar Mekah. Makanya Tuhan semesta alam disebutnya. Nah, terus bang, di sini juga ya Anda perlu tahu ya, tidak ada ya Tuhan negeri Mekah ini hanya Mekah dimilikinya, enggak ada kosakata hanya Tuhan di Mekah, enggak ada. Tapi dalam kurung itu ada kan? Apa enggak ada dalam kurung? Dalam kurung Nabi Muhammad. Haromaha ini bang ya, kalau mau kita terjemahkan secara luas, bukan cuma Mekah, Madinah itu juga negeri kota haram, kota suci. Lalu yang menerjemah itu siapa Pak Ustadz?
Ini kan penghususan Haromaha Makkah karena Nabi Muhammad di Mekah. Apakah dibantah? Terus enggak, karena apa? Robba hadzihil baldatil ladzi, ya, balad ini kota di sini yang dimaksud. Kota-kota yang disucikan orang-orang. Ah gitu. Jadi kalau kita mau luasin gitu ya, bukan cuma Mekah, Madinah juga. Makanya dia itu memiliki segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu bukan cuma di Mekah. Di luar Mekah, segala sesuatu milik dia. Makanya ada kalimatnya Tuhan semesta alam. Jadi gitu. Begini Pak Ustaz, gagasan pertama itu ada dua gagasan ya. Gagasan pertama itu adalah aku hanya diperintahkan. Aku hanya diperintahkan itu secara terkhusus atau secara umum? Baik, dikhususkan untuk siapa tuh? Akunya siapa? Nabi Muhammad Ya, diperintahkan. Nabi Muhammad. Iya, aku hanya ya, diperintahkan ya. Sekarang saya mau tanya dulu. Menyembah Tuhan itu secara khusus atau secara universal? Baik, akunya itu kan Nabi Muhammad kan? Ya, silakan. Ya, Ada nggak Nabi Muhammad di Indonesia? nggak ada. Nggak ada kan? Artinya apa? Kenapa dikhususkan disebut Mekah? Karena Nabi Muhammad di Mekah. Gitu. Bukan berarti Tuhannya hanya di Mekah. Nabi Muhammadnya yang di Mekah. Gitu. Loh, itu suatu perintah ya. Aku hanya diperintahkan. Diperintahkan, iya. Tidak bersifat universal di situ. Ya, karena Nabi Muhammad cuma di Mekah bang tempatnya. Nggak Iya, ada di berarti Indonesia atau Tuhannya di belahan situ, dunia toh. lain. Loh, Bukan Tuhannya cuma kan? di situ. Nabi Muhammadnya yang di situ. Ya, Tuhannya itu, ya Tuhannya bukan cuma di Mekah. Tapi segala sesuatu di luar Mekah itu milik dia. Nah, kata segala sesuatu yang di bawah itu merujuk kepada gagasan pertama, baik gagasan pertama dan gagasan kedua. Bang, Anda ngerti kan kosakata dan? Dan? Ya, Dan kenapa? Dan memiliki, dan memiliki segala sesuatu. Ya. Dan memiliki segala sesuatu itu karena dari perintah. Ya, perintah kepada Nabi Muhammad itu kepada Nabi bukan, Bang. Mekah. Bukan. Gimana? Konteksnya innama umirtu sampai haromaha. Wa ini dan ini beda lagi. Bukan menceritakan ini lagi. Karena wa ini wa atop. Artinya ya menceritakan hal lain di luar Mekah sudah. Ini kan kosakatanya wala hukulla syai di luar Mekah ya. Makanya situ ya. Makanya dilihat ya kosakata Arabnya. Awal ini ayat ini sampai sini menceritakan tentang Nabi Muhammad ya. Habis itu walahu kulla syai ini ya menceritakan Tuhan di luar Mekah yang memiliki segala sesuatu. Kan di situ dapat dipahami udah. Nah, ya oke lah. Itu kan urusannya Pak Ustadz untuk hal itu ya. Sama dengan apa yang saya jawab tadi ya udah. Biarlah ya inilah orang yang dibawa nanti gitu loh. Itu bang ya, saya hanya menjawab seperti itu, semoga dapat dimengerti ya gitu. Ya, sama-sama kita harus mengerti gitu. Baik. Ustaz bertanya karena Anda udah clearan bagaimana? Atau lanjut kita ini atau gimana? Anda mau nanya lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nggak nanya lagi. Ya kalau ada pertanyaan silakan nanya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, saya akan naikkan kawan Kristen yang lain gitu, yang menunggu giliran. Kasihan juga mereka antri. Ya oke lah. Kalau mau ya udahlah, biar naikkan lah, nanti nggak ada kesempatan yang di bawah lah, biar mereka naik aja. Ya kasihan juga kan gitu. Ya kasih waktu juga lah yang antri kan, kasihan Ya, juga. Terima kasih ya Bang Gres ya. Terima kasih ya. Oke. Thank you. Selamat malam. Oke. Iya.
Kan mudah ya, penjelasannya seperti itu aja. Ya udah, kita terima dulu ya, kasih nubuatan dulu. Ya kasih nubuatan dulu. Karena waktu live streaming saya ya, tinggal 1 jam lagi ya, kita kasih nubuatan dulu ya. Mana nih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nubuatan lah Bang ya. Berat sekali saudaraku. Aduh. Sehat Aki? Alhamdulillah Bang Kaisar. Alhamdulillah, Malam Rabbil alamin. ini beda-bedain lah nubuatannya ya. Beda, tiap malam beda. Tiap malam itu kutipan antara yang ngerusak otak Ustadz Yusuf sama Ustadz Yusuf yang memperbaiki otak mereka. Itu dia. Servis guys, servis center. Baik saudaraku semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin membuat VT ataupun bla 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 lah ya, untuk bikin prank-prank buat mereka, tapi izin di follow dulu saya teman-teman, di follow dulu lah. Iya follow dulu Bang Kaisarnya. Bisa diambil PT nih teman-teman. Nah, udah standby, kalian udah rekam, aman, baik sahabatku semuanya ya. Ada tertulis catatan kaki tetanus pasal 2 saset jas jus ayat kafir otak binus konteks mampus minum spiritus. Teka-teki Tuhan kecil dan Tuhan besar, itu Tuhan atau size panjang kali lebar. Kadang kecil kadang juga bisa besar, itu Tuhan atau ukuran tanah ribuan hektar. Waktu kecil rendam di minyak biar melar, waktu besar di vakum agar kuncup tidak mekar. Jadi kafir inilah penyembah Tuhan berjembut. Kalau kalah debat suka kabur dan kalang kabut. Gerombolan anjing dia punya pengikut, menyembah Tuhan berambut, perut sikut dan tutut. Pantas saja Bani kafir suka onar pembuat resah, karena Bani kafir mewarisi sekte ajaran penjajah. Ajarannya dari dongeng fiksi anta berantah, isi bukunya juga bobrok, gampang untuk dibantah. Sahabatku semuanya, inilah 6 golongan kafir domba salah makan obat. Yang pertama, kafir domba tersesat. Yang kedua, kafir domba kualat. Yang ketiga, kafir domba penyesat. Yang keempat, kafir domba tercacat. Dan yang kelima, kafir domba terlaknat. Juga yang terakhir, kafir domba keparat. Lanjut diskusi dengan domba yang tersesat ya. Banyak bertanya namun pengen ngajak debat. Ustadz Yusuf beri wejangan lembut dan hangat, berikan edukasi sederhana tapi menyengat. Iya. Lagi gantian naik komal domba penyesat, bantah datanya dengan kata-kata laknat. Ditanya tertulis di mana data dalil pasal dan ayat, jawabnya tidak ada satupun yang tersurat. Ustadz Yusuf balas dengan tertawa penuh semangat, kami mendengar ngakak sambil ngudut dan sebat. Naik lagi domba kafir cacat yang mulai tantrum di komal modal congor yang seperti kesentrum. Dengan hinaan penuh cacian hujat otak mesum, Ustadz Yusuf tanggapi dengan santai dan senyum. Di surga katanya ada 3 Tuhan yang bersaksi, seperti satu wasit dan hakim garis di 2 sisi. Kau tantang saja tema apa yang kau suka dan kuasai. Ustadz Yusuf hadapi dengan tersenyum santai melayani. Kau bawa konsep paham teologi dan geoblokologi, Ustadz Yusuf bantai kau sampai nangis dan grogi, bahkan sampai kau hidup kembali. Kafir yang tak kusuka dengan nubuatanku ini, silahkan engkau mau buat apa, aku pasti jabani. Kami tahu kau panas seperti terkena api geni. Semua nyata, realita fakta yang ku sampaikan ini. Kaisar Nero Juntak, saya punya nama, pewarta ternama bukan anak mama. Tegas dan lantam bubukin laliteng kafir hama, silahkan kau bantah jika kalian tidak terima.
Terima kasih sahabatku semuanya ya. Guys. Berat sudah, Pak. Iya. Ustaz Yusuf, berat ya. izin. Ustaz Yusuf, izin teman-teman, tolong aku mau bikin ini, Aki, channel YouTube udah dibuat tapi udah lama nggak aktif. Sahabatku semuanya, channel YouTube saya tuh ada di bio. Jadi kalau ada 2 device, ketik aja Paman Pewarta, keluar itu. Golgota Perwarta, Paman Kaisar Pewarta. Paman Kaisar Pewarta, itu channel YouTube saya. Jadi setiap hari saya tuh nyimak dulu, Ustaz. Ya, saya nyimak di bawah, kutip-kutip. Domba-domba yang laknat, domba yang tersesat. Enak nih, berat. Baiklah, Ustaz, mungkin. Tapi gimana bang? Cepet kali dapat inspirasi kata-katanya tuh gimana itu? Memang sudah jadi makanan kita kan? Aduh, kocak ya Bang Kaisar ini ya sebenarnya. Ngelak Bang Kaisarnya, mana dia? Gelak. Aduh. Sayang kali nih Bang Kaisar Juntak Nero ya. Subscribe ya teman-teman ya, channel YouTube-nya juga Paman Pewarta katanya ya. Mungkin beliau ngadat nih ya. Kata-katanya itu ya menyengat gitu, menyengat. Tapi lucu, jadi kocak banget. Iya, aduh cerdas sih. Makasih ya Bang Kaisar ya atas nubuatannya.